전에 뛰는 Selamat datang di channel Reka Film. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terlihat beberapa orang pria sedang memacu kudanya dengan buru-buru. Dia adalah Raja Kuang He yang beberapa hari ini melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan yang memberontak. Sementara menunggu bala bantuan, mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tapi tiba-tiba, ribuan anak panah ditembakkan ke tempat persembunyiannya dan menewaskan beberapa pengawal yang setia. Taeyul yang selamat dari hujan panah, kemudian dengan gagah berani menghadapi para pemberontak sendirian. Guna menghindari korban yang tidak perlu, komandan pemberontak yang bernama Min Sung Ho kemudian menantang Taeyul untuk baiwan dengannya. Diketahui Taeyul dan Sung Ho dulunya merupakan pengawal pribadi dari Raja Kuang He. Akan tetapi karena bujuk rayu para pejabat, akhirnya Sung Ho meninggalkan Raja Kuang He dan menjadi musuhan dengan Taeyul. Sialnya dalam pertarungan ini mata Taeyul kelilipan, sehingga memberikan Sung Ho kesempatan untuk menyerangnya. Ketika Sung Ho akan menebas Taeyul, dia dihentikan oleh Raja Kuang He yang memilih untuk menyerah. 18 tahun kemudian Taeyul hidup tenang jauh dari pemukiman bersama anak gadisnya yang bernama Taeok. Suatu hari ketika sedang berburu, penyakit Taeyul kambuh dan hampir membuatnya pingsan. Karena kondisi matanya sudah sangat parah, mereka disarankan untuk pergi ke Huasintang guna mencari obat. Si tabib yakin bahwa mereka akan mendapat obat jika menyebut namanya. Taeok berusaha membujuk ayahnya agar mau pergi ke Huasintang. Namun entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana, yang membuat Taeok menjadi bingung. Setelah mengancam akan pergi sendiri, Taeyul akhirnya mengalah dan setuju untuk pergi bersama Taeok. Keesokan harinya mereka pun turun gunung dan pergi menuju Huasintang. Saat melewati pasar, Taeok melihat ada keributan dan karena penasaran, dia pun berjalan mendatanginya. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istri dari salah seorang warga setempat. Semenjak pergantian kekuasaan, negara Joseon menjadi semakin lemah yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Qing dan Ming. Para pedagang budak ini berasal dari negeri Qing dan dibackingi salah seorang kerabat kerajaan, sehingga para petugas keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, seorang pejabat Joseon bernama Lee Man-hyuk sedang menjamu utusan dari negeri Qing. Kemudian salah seorang kerabat kerajaan dari negeri Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai, salah seorang pendekar pedang terbaik dari negeri Qing, dan juga ketua kelompok Huang yang adalah para pedagang budak. Di tengah diskusi mereka, suasana menjadi panas. Guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Joseon yang membuat Min Sung Ho menjadi geram. Untuk meredakan suasana, dia kemudian menantang Sung Ho melawan salah seorang anak buahnya. Duel dihentikan ketika pedang Sung Ho hampir menusuk leher lawannya. Guru Tai dan anak buahnya kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu. Taeok yang telah tiba di Huasintang harus kecewa ketika pemilik Huasintang yang bernama Huason tidak memberi obat yang dibutuhkan ayahnya. Mereka pun pergi dengan kesal karena merasa telah ditipu oleh si tabib. Guru Tai datang ke Huasintang untuk menawarkan bisnis perdagangan budak kepada Huason. Namun Huason menolaknya secara halus. Merasa omongan Guru Tai semakin lama semakin ngaco, Huason kemudian pergi meninggalkannya. Malam harinya, Huason dipanggil pejabat Li untuk datang ke rumahnya.
Pejabat Li meminta bantuan Hwason untuk dicarikan seorang anak gadis guna dijadikan anak angkat. Hwason menyanggupinya dan berpikir jika Taeok adalah calon yang tepat. Keesokan harinya Hwason mendatangi tempat Taeok menginap. Taeok terlihat kesal ketika melihat Hwason SKSD dengannya. Hwason mengatakan bisa membantu mendapatkan obat untuk ayahnya. Mereka kemudian pergi ke rumah pejabat Li. Taeyul yang baru pulang silaturahmi dari rumah teman lamanya tidak menemukan Taeok di penginapan. Setelah mengetahui bahwa Taeok pergi bersama Hwason, dia pun segera menyusulnya. Pejabat Li menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Taeok. Dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan ayahnya, Taeok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Li. Hwason dan Taeok kemudian pamit untuk pulang ke Hwasintang. Sungho yang baru tiba di rumah pejabat Li terlihat terpana ketika berpapasan dengan Taeok. Bukan karena Taeok cantik atau Hwason yang mirip anggota Blackpink, melainkan karena ikat rambut yang dipakai Taeok tidak asing bagi Sungho. Pejabat Li kemudian memberitahu Sungho bahwa Taeok adalah anak angkatnya. Saat tiba di Hwasintang, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah guru Tai. Om-om ini menelanjangi pelayan wanita di sana dan memaksa melayani mereka. Hwason yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang bersama pengawalnya. Tapi melawan satu orang saja sudah membuat mereka tak berdaya. Taeok datang dan melempar si brewok dengan batu yang membuat pipinya terluka. Si brewok yang murka langsung menyerang Taeok, tapi tiba-tiba Taeyul muncul dan mengatakan, namanya juga anak kecil. Dia kemudian meminta maaf kepada brewok atas perbuatan anaknya. Si brewok akan memaafkan Taeok jika Taeyul minta maaf sambil berlutut. Taeyul pun menuruti kemauan si brewok, tapi si gundul di belakang brewok langsung menyerang Taeyul. Akhirnya Taeyul menunjukkan kemampuannya. Si gundul dianiaya dengan hanya tongkat kecil yang dibawanya. Mereka pun hanya bisa tersipu malu karena telah menyinggung orang yang salah. Di kejauhan, Sungho yang melihat kemunculan Taeyul kemungkinan sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Taeok. Di malam hari, Taeyul kemudian menceritakan kebenaran tentang Taeok yang ternyata bukanlah anaknya. Taeok adalah putri dari Raja Kwanghe yang dulu dikudeta oleh para pejabatnya yang haus akan kekuasaan. Dan Taeyul adalah pengawal yang dipercayakan untuk merawatnya. Taeok yang tidak ingin lagi menjadi beban bagi Taeyul, akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Taeyul menuju rumah pejabat Li. Tapi ternyata keputusannya ini adalah awal dari bencana bagi dirinya. Keesokan paginya, anak buah guru Tai menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pendekar misterius yang sangat hebat. Guru Tai yang penasaran langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menemukan pendekar misterius itu. Selanjutnya dia menugaskan si brewok dan kawan-kawan untuk mengundang Sungho ke tempatnya. Guru Tai tertarik dengan kemampuan pedang Sungho dan ingin agar Sungho bisa bergabung menjadi pengikutnya. Dia pun menawarkan harta, tahta, wanita bagi Sungho, tapi Sungho yang setia pada tanah air beta menolak tawaran Guru Tai dan langsung pergi dari sana. Sebenarnya Sungho sangat kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Para pejabat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan rakyatnya. Lebih parah lagi, dana bansos pun mereka korupsi yang notabene-nya diperuntukkan bagi rakyat miskin dan kurang mampu. Sungho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Kwanghe. Dia pun memutuskan pensiun dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya. Di tempat lain, Taeyul yang tidak mendapati Taeok di penginapan memutuskan untuk mencarinya. Saat melewati hutan, pasukan yang dikirim Guru Tai menyergap dan menyerangnya. Taeyul yang sedang buru-buru tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Utusan dari negeri Qing mendatangi Guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Li. Guru Tai menjadi murka setelah mengetahui bahwa pejabat Li ingin dia mati.
Malam harinya, Kurutai datang bersama pasukannya dan membantai orang-orang di rumah pejabat Lee. Taeok pun diseret dan hampir mati dipenggal Kurutai yang menyangka Taeok adalah anak pejabat Lee. Di sini akhirnya diketahui maksud pejabat Lee ingin mengadopsi Taeok. Ternyata dia ingin menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dengan negara King. Beruntung si brewok yang mengenali Taeok menghentikan Kurutai dan mengatakan bahwa Taeok adalah putri pendekar misterius itu. Sung Ho juga datang dan meminta agar Taeok tidak dibunuh. Sebagai kompensasinya, dia akan bergabung dan menjadi pengikut Kurutai. Di Hwasintang, si Gundul mengamuk dan menyiksa Hwason. Dia ingin menemukan dan membalas Taeyul yang telah mempermalukannya. Tidak lama kemudian Taeyul muncul dan langsung menghabisi si Gundul tanpa perlawanan. Taeyul datang untuk mencari Taeok yang kemudian langsung diajak Hwason pergi ke rumah pejabat Lee. Sampai di sana, mereka hanya menemukan barisan mayat yang berjejer rapi seperti ikan teri. Tapi, Taeok tidak ada di sana yang bisa disimpulkan bahwa saat ini Taeok masih hidup. Taeyul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar pedang yang dijawab oleh Hwason, kedai arak. Taeyul pun pergi ke sana dan mengobrak-abrik tempat itu. Di sana dia mendapat informasi bahwa Taeok telah dibawa oleh para pedagang budak. Taeyul kemudian melanjutkan pencariannya ke markas para pedagang budak. Tapi, setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan, dia tetap tidak menemukan Taeok. Beruntung ada salah seorang pedagang budak yang selamat dikarenakan ketika teman-temannya dibantai, dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak. Dia pun akhirnya membawa Taeyul ke lokasi Taeok dikurung, yang ternyata adalah rumah di mana utusan dari negeri King tinggal. Di kediaman utusan dari negeri King, pejabat Lee datang membawa pasukan kerajaan dan memberi ultimatum agar Kurutai segera diserahkan. Jika tidak, pasukan pejabat Lee malah dibantai dalam sekejap. Si brewok yang melihat Taeyul tiba-tiba muncul, langsung melemparkan senjatanya. Si brewok dan rekannya masih tidak bisa mengalahkan Taeyul. Pasukan bersenjata tiba dan membantu si brewok. Lagi-lagi kembali Taeyul harus melakukan pembantaian. Para penembak tidak bisa melumpuhkan Taeyul yang pergerakannya gesit dan irit. Taeyul membunuh pasukan itu satu persatu tanpa kesulitan. Tapi, pasukan pembunuh Kurutai yang terlatih membuat Taeyul bertarung habis-habisan. Beberapa kali dia harus rela terkena sabetan dan tusukan yang tidak bisa dihindarinya. Pada akhirnya Taeyul menghabisi semua orang di sana, tapi sangat disayangkan, si brewok berhasil melarikan diri. Taeyul yang sudah sangat kelelahan, ditambah dengan penyakit di matanya yang kambuh, akhirnya terjatuh dan pingsan. Si brewok yang selamat melapor kepada Kurutai bahwa semua pasukannya telah dibabat habis oleh Taeyul. Kurutai yang direndam amarah langsung menghabisi si brewok yang tidak becus. Taeyul terbangun di Hwasintang dan mendapati luka-lukanya telah diobati oleh Hwason. Matanya juga kembali normal dan kini bisa melihat dengan baik. Hwason menyarankan agar Taeyul istirahat dulu. Tapi karena sangat khawatir akan keselamatan Taeok, Taeyul pun pergi tanpa basa-basi. Taeyul lalu pergi mengunjungi teman lamanya yang adalah seorang pandai besi. Di sana dia diberitahu jika kelompok Kurutai ada di dermaga. Dia juga diberikan pedang baru yang mirip dengan pedang lamanya. Tak ingin menghabiskan waktu, Taeyul pun memacu kudanya menuju dermaga. Sampai di dermaga, dia dihadang oleh Sung Ho yang memintanya untuk menyerah, tapi Taeyul pun bertarung kembali melawan Sung Ho setelah sekian tahun lamanya. Namun Taeyul yang dulu bukanlah yang sekarang. Taeyul mengalahkan Sung Ho tanpa membuatnya terluka, tapi Kurutai muncul dan membunuh Sung Ho yang dianggap tidak berguna. Kurutai kemudian menantang Taeyul untuk bayuan dengannya. Jika Taeyul menang, maka Taeok akan dibebaskan tanpa syarat. Taeyul pun mengikuti Kurutai ke arena di mana telah hadir
utusan dari negeri Qing, Sung Ho dan pengawalnya, dan Taeok yang dijaga ketat oleh harem Kurutai. Melihat Taeok yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan, membuat Taeyul tidak fokus melawan Kurutai. Beberapa kali dia terkena sabetan pedangnya, tapi dengan semangat baja dan tekad besinya, Taeyul berhasil menipu pergerakan Kurutai untuk mendekati Taeok dan menebas leher harem Kurutai. Kurutai yang kalap melihat haremnya terkapar, menyerang dengan membabi buta tanpa memperhatikan kode etik perpedangan yang membuat lehernya tersayat dan dadanya tertusuk pedang Taeyul yang mengakhiri hidupnya. Selesai sudah perjalanan Taeyul menyelamatkan anak gadisnya dari perbudakan. Akhirnya mereka kembali lagi ke gunung, di mana mereka menjalani kehidupan dengan damai. Dan film pun